Dalam mitologi Hindu, Rahwana, Prabu Dasa, atau Prabu Dasamuka, Devanagari, Ravana, kadangkala dialihaksarakan sebagai Ravana dan Ravan atau Revana, adalah tokoh utama yang bertentangan terhadap Rama dalam sastra Hindu, Ramayana. Dalam kisah, ia merupakan Raja Alengka, sekaligus raksasa atau iblis, ribuan tahun yang lalu. Dalam kesenian Rawana dilukiskan dengan 10 kepala, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan dalam Weda dan sastra. Karena punya 10 kepala ia diberi nama Dasamuha. Dasamuha bermuka 10, Dasagriva. Dasagriva berleher 10, dan Dasakanta. Dasakanta berkerongkongan 10. Ia juga memiliki 20 tangan, menunjukkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas. Ia juga dikatakan sebagai ksatria besar. Asal-usul Rahwana, ibu Rahwana bernama Kaikesi, seorang puteri Raja Detya bernama Sumali. Sumali memperoleh anugerah dari Brahma sehingga ia mampu menaklukkan para raja dunia. Sumali berpesan kepada kekasih agar ia menikah dengan orang yang istimewa di dunia. Di antara para resi, kekasih memilih Misrawa sebagai pasangannya. Misrawa memperingati kekasih bahwa bercinta di waktu yang tak tepat akan membuat anak mereka menjadi jahat, tetapi kekasih menerimanya meskipun diperingatkan demikian. Akhirnya, Rahwana lahir dengan kepribadian setengah Brahmana, setengah raksasa. Saat lahir, Rahwana diberi nama Dasanana, atau Dasagriwa, dan konon ia memiliki 10 kepala. Beberapa alasan menjelaskan bahwa 10 kepala tersebut adalah pantulan dari permata pada kalung yang diberikan ayahnya sewaktu lahir, atau ada yang menjelaskan bahwa 10 kepala tersebut adalah simbol bahwa Rahwana memiliki kekuatan 10 tokoh tertentu. Tapa Rahwana atau Dasamuka kepada Brahma. Saat masih muda, Rahwana mengadakan tapa memuja dewa selama bertahun-tahun. Karena berkenan dengan pemujaannya, Brahma muncul dan mempersilakan Rahwana mengajukan permohonan. Mendapat kesempatan tersebut, Rahwana memohon agar ia hidup abadi, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Brahma. Sebagai gantinya, Rahwana memohon agar ia kebal terhadap segala serangan dan selalu unggul di antara para dewa, makhluk surgawi, raksasa, detya, danawa, segala naga dan makhluk buas. Karena menganggap remeh manusia, ia tidak memohon agar unggul terhadap mereka. Mendengar permohonan tersebut, Brahma mengabulkannya, dan menambahkan kepandaian menggunakan senjata dewa dan ilmu sihir. Setelah memperoleh anugerah Brahma, Rahwana mencari kakeknya, Sumali, dan memintanya kuasa untuk memimpin tentaranya. Kemudian ia melancarkan serangannya menuju Alengka. Alengka merupakan kota yang permai, diciptakan oleh seorang arsitek para dewa bernama Wiswakarma untuk Kubera, dewa kekayaan. Kubera juga merupakan putra Wisrawa, dan bermurah hati untuk membagi segala miliknya kepada anak-anak kekasih. Namun Rahwana menuntut agar seluruh Alengka menjadi miliknya, dan mengancam akan merebutnya dengan kekerasan. Wisrawa menasihati Kubera agar memberikannya, sebab sekarang Rahwana tak tertandingi. Ketika Rahwana merampas Alengka untuk memulai pemerintahannya, ia dipandang sebagai pemimpin yang sukses dan murah hati. Alengka berkembang di bawah pemerintahannya. Konon rumah yang paling miskin sekalipun memiliki kendaraan dari emas dan tidak ada kelaparan di kerajaan tersebut. Setelah keberhasilannya di Alengka, Rahwana mendatangi Dewa Siwa di kediamannya di Gunung Kailas. Tanpa disadari, Rahwana mencoba mencabut gunung tersebut dan memindahkannya. Siwa yang merasa kesal dengan kesombongan Rahwana, menekan Kailasa dengan jari kakinya, sehingga Rahwana tertindih pada waktu itu juga. Kemudian Gana datang untuk memberitahu Rahwana, pada siapa ia harus bertobat. Lalu Rahwana menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Siwa, dan konon ia melakukannya selama bertahun-tahun, sampai Siwa membebaskannya dari hukuman. Terkesan dengan keberanian dan kesetiaannya, Siwa memberinya kekuatan tambahan, khususnya pemberian hadiah berupa candrahasa, pedang Bu, lan pedang yang tak terkira kuatnya. Selanjutnya Rahwana menjadi pemuja Siwa seumur hidup. Rahwana terkenal dengan tarian pemujaannya kepada Siwa yang bernama Siva Tanda Vastotra. Semenjak peristiwa tersebut ia memperoleh nama Rahwana,
berarti, ia, yang raungannya dahsyat, diberikan kepadanya oleh Siwa. Konon bumi sempat berguncang saat Rahwana menangis kesakitan karena ditindih gunung. Dengan kekuatan yang diperolehnya, Rahwana melakukan penyerangan untuk menaklukkan ras manusia, makhluk jahat, asura, raksasa, detya, danawa, dan makhluk surgawi. Setelah menaklukkan Patala, dunia bawah tanah, ia mengangkat Ahirawan sebagai raja. Rahwana sendiri menguasai ras Asura di 3 dunia. Karena tidak mampu mengalahkan Wangsa Niwatakawaca dan Kalakeya, ia menjalin persahabatan dengan mereka. Setelah menaklukkan para raja dunia, ia mengadakan upacara yang layak dan dirinya diangkat sebagai Maharaja. Oleh karena Kubera telah menghina tindakan Rahwana yang kejam dan tamak, Rahwana mengerahkan pasukannya menyerbu kediaman para dewa, dan menaklukkan banyak dewa. Lalu ia mencari Kubera dan menyiksanya secara khusus. Dengan kekuatannya, ia menaklukkan banyak dewa, makhluk surgawi, dan bangsa naga. Selain terkenal sebagai penakluk 3 dunia, Rahwana juga terkenal akan petualangannya menaklukkan para wanita. Rahwana memiliki banyak istri. Yang paling terkenal adalah Mandodari, putera Mayasura dengan seorang bidadari bernama Hema. Ramayana mendeskripsikan bahwa istana Rahwana dipenuhi oleh para wanita cantik yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Dalam Ramayana juga dideskripsikan bahwa di Alenka, semua wanita merasa beruntung apabila Rahwana menikahinya. 2 legenda terkenal menceritakan kisah pertemuan Rahwana dengan wanita istimewa. Wanita istimewa pertama adalah Wedawati, seorang pertapa wanita. Wedawati mengadakan pemujaan ke hadapan Wisnu agar ia diterima menjadi istrinya. Ketika Rahwana melihat kecantikan Wedawati, hatinya terpikat dan ingin menikahinya. Ia meminta Wedawati untuk menghentikan pemujaannya dan ia merayu Wedawati agar bersedia untuk menikahinya. Karena Wedawati menolak, Rahwana mencoba untuk melarikannya. Kemudian Wedawati bersumpah bahwa ia akan lahir kembali sebagai penyebab kematian Rahwana. Setelah berkata demikian, Wedawati membuat api unggun dan menceburkan diri ke dalamnya. Bertahun-tahun kemudian ia bereinkarnasi sebagai Sita, yang diculik oleh Rahwana sehingga Rama turun tangan dan membunuh Rahwana. Setelah pos jaga para raksasa di Yanastana dihancurkan oleh Rama dan Laksmana, berita tersebut disampaikan kepada Rahwana. Menteri Rahwana yang bernama Akampana menyarankan agar Rahwana mau menculik Sita, tetapi niat tersebut ditolak oleh Marika. Setelah adik perempuan Rahwana yang bernama Surpanaka mengadu bahwa 2 orang kesatria telah melukainya, Rahwana marah besar. Ia segera menuju ke kediaman Marika untuk meminta bantuan, tanpa memedulikan nasihat baik dari Marika. Setelah rencana disusun, Marika menyamar menjadi Kijang Kencana untuk mengalihkan perhatian Rama, sedangkan Rahwana menyamar menjadi seorang Brahmana tua yang lemah. Ketika Rama dan Laksmana berada jauh, Rahwana segera menjangkau Sita, dan setelah itu Sita dibawa kabur. Sita disekap di Taman Asoka, letaknya di dalam lingkungan istana Rahwana di kerajaan Alenka. Di sana, Rahwana berkali-kali mencoba merayu Sita namun tidak pernah berhasil. Tindakan Rahwana mengundang kemarahan Rama. Dengan bantuan dari Raja Wanara bernama Sugriwa, Rama menggempur Alenka. Untuk mengantisipasi serangan Rama, Rahwana mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh raksasa-raksasa kuat. Serangan pertama dilakukan oleh Hanoman pada saat ia datang ke Alenka sebagai mata-mata untuk menemui Sita. Dalam pertempuran tersebut, putra Rahwana yang bernama Aksaya Kumara gugur. Dalam pertempuran selanjutnya, para menteri dan kerabat Rahwana gugur satu persatu, termasuk Indrajit putra Rahwana dan Kumbakarna adik Rahwana. Pada hari pertempuran terakhir, Rahwana maju ke medan perang sendirian dengan menaiki kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda terpilih. Ketika ia keluar dari Alenka, langit menjadi gelap oleh gerhana matahari yang tak terduga. Beberapa orang berkata bahwa itu merupakan pertanda buruk bagi Rahwana yang tidak menghiraukannya sama sekali. Pertempuran terakhir antara Rama dengan Rahwana berlangsung dengan sengit. Pada pertempuran itu, Rama menaiki kereta Indra dari sorga, yang dikemudikan oleh Matali. Setiap Rama mengirimkan senjatanya untuk menghancurkan Rahwana, raksasa tersebut selalu dapat bangkit kembali sehingga membuat Rama kewalahan. Untuk mengakhiri riwayat Rahwana,
Rama menggunakan senjata Brahmastra yang tidak biasa. Senjata tersebut menembus dada Rahwana dan merenggut nyawanya seketika. Salah satu versi Ramayana menceritakan bahwa Rahwana tidak mampu dibunuh meski badannya dihancurkan sekalipun, sebab ia menguasai ajian Rawarontek serta Pancasona. Untuk mengakhiri riwayat Rahwana, Rama menggunakan senjata sakti yang dapat berbicara bernama Kiai Dangu. Senjata tersebut mengikuti kemanapun Rahwana pergi untuk menyayat kulitnya. Setelah Rahwana tersiksa oleh serangan Kiai Dangu, ia memutuskan untuk bersembunyi di antara dua gunung kembar. Saat ia bersembunyi, perlahan-lahan kedua gunung itu menghimpit badan Rahwana sehingga raja raksasa itu tidak berkutik. Menurut cerita, kedua gunung tersebut adalah kepala dari Sondara dan Sondari, yaitu putera kembar Rahwana yang dibunuh untuk mengelabui Sita. Versi ini ditampilkan oleh R.A. Kosasi dalam komik Ramayana karyanya. Rahwana memiliki banyak kerabat dan saudara yang disebutkan dalam Ramayana. Karena sulit menemukan data-data mengenai mereka selain Ramayana, tidak banyak yang diketahui tentang mereka. Menurut Ramayana, ibu Rahwana adalah puteri seorang Detya bernama Sukesi, menikahi seorang pertapa bernama Wisrawa. Rahwana memiliki kakek bernama Pulastya, putera Brahma. Dari pihak ibunya, Rahwana memiliki kakek bernama Sumali, dan ia memiliki paman bernama Marika, putera Tataka, saudara Maliawan. Rahwana memiliki 3 istri, dan 7 putera. 7 putera Rahwana yaitu Indrajit alias Megananda Prahasta Atika Yaksa alias Aksaya Kumara Dewantaka Narantaka Trisirah saudara Sunting. Selain itu, Rahwana memiliki 6 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Saudara-saudaranya tersebut terdiri dari 3 saudara kandung dan 5 saudara tiri. Saudara-saudara Rahwana yaitu Kubera, kakak tiri Rahwana, lain ibu namun satu ayah. Raja Alengka sebelum Rahwana, ia merupakan dewa penjaga arah utara, sekaligus dewa kekayaan. Kumbakarna, adik kandung Rahwana. Raksasa yang tidur selama 6 bulan dan bangun selama 6 bulan karena anugerah Brahma. Wibisana, adik kandung Rahwana. Penasihat di kerajaan Alengka, Kara, adik tiri Rahwana. Raja dan pelindung perbatasan Alengka yang bernama Janastan atau Yanastana di Citrakuta, Busana, adik tiri Rahwana. Pati di Yanastana, Ahirawana, adik tiri Rahwana. Raja di Patala Kumbini, adik tiri Rahwana. Istri raksasa Madu, ibu dari Lawanasura, Surpanaka, adik kandung Rahwana. Raksasi yang tinggal di Yanastana, dilukai oleh Laksmana. Ia mengadu kepada Kara dan Rahwana, dan merupakan biang keladi yang menyebabkan permusuhan antara Rama dan Rahwana. Terima kasih sudah menyaksikan channel jadul ini. Jangan lupa klik tombol berlangganan channel ini, karena itu gratis. Sukai, berikan komentar, dan bagikan. Sekali lagi berlangganan, berikan komentar, dan bagikan.